Hai, Assalamualaikum. Namaku Fadila Rida Koternada dari kelas 11 IPA 1 SMA Daya Utama Kota Bekasi. Nah, kali ini aku akan berbagi sedikit informasi tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa Eropa melalui jalur laut. Mereka diantaranya yang pernah datang dan menduduki Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Lalu, apa yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia? Yang pertama, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya yaitu teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Ia menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan bumi itu berbentuk bulat, bukan datar. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa dalam melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari bangsa Eropa tidak dapat lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun akhirnya pergi mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya ke Indonesia. Lalu yang keempat, adanya motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah akhirnya mempunyai tujuan lain, yaitu motivasi 3G. Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, dan Gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Itulah latar belakang bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya aku akan membahas kedatangan bangsa Eropa, Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi penjelajahan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di antara dua bangsa besar ini. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran di mana Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur, sedangkan Spanyol memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisinya pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate, karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat dan sampai di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang sedang berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, karena saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut hingga tahun 1529. Perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil
ke arah timur sampai dengan Kepulauan Maluku, dan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Lalu, bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris berhasil memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian, Inggris kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Namun, sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan EIC, East India Company, sebuah perusahaan dagang milik Inggris. Lalu, pada tahun 1628, Inggris sampai ke Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang dan benteng. Bangsa Eropa terakhir yang datang adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya, pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini, kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia, yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian, pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timur Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Sekian informasi dari aku kali ini. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat. Terima kasih.